Recording in progress. Kenapa? Dereng mulai. Sira malih. Nembe isak. Recording in progress. Assalamualaikum. Tes suara. Bismillah, tes suara. Jelas Ustaz. Jelas insyaallah ya, alhamdulillah. Nah. Allah yubarik fikum.
Kita mulai insyaallah. Mana teman-teman yang lain? Belum pada masuk Ustaz, panitia juga. Masih kecapean kayaknya di ruqyah. Jadi Masya Allah. Udah masuk nih, alhamdulillah. Suara insyaallah jelas ya? Insyaallah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Allah yubarik fikum. Bismillah. Kita mulai insyaallah ya ikhwah. Untuk yang di YouTube Allahu alam, ini settingannya sudah pas yang di ana, apakah yang di YouTube bisa tersambung ataukah tidak? Allahu alam. Tadi ya, tapi yang ana lihat di monitor ana ini YouTube banyak lagnya. Terhenti-henti yang di YouTube-nya. Tapi yang di Zoom alhamdulillah sepertinya ini lancar. Jadi untuk teman-teman yang biasanya nyimak di YouTube, silakan untuk masuk di Zoom-nya secara langsung insyaallah. Allah yubarik fikum. Bismillah, kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat, sahabat-sahabat semua
yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian online saat ini tidak ada kendala jaringan insya Allah. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian saat ini. Semoga tidak ada halangan dari kajian ataupun dari sinyal antum ataupun yang di ana insya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bait yang akan kita bahas adalah ataupun sebagaimana yang muncul di layar monitor. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wadghim ma'al gunnati inda misliha wa adhir lada baqil hurufi kulliha. Beliau musannif rahimahullah mengatakan wadghim ma'al gunnati, dan idghamkanlah ma'al gunnati disertai dengan gunnah, inda misliha saat bertemu dengan semisal huruf mim. Artinya kalau ada huruf mim yang disukunkan, dia itu bertemu dengan huruf yang semisalnya. Artinya huruf mim bertemu dengan huruf mim juga. Maka bagaimana adghim? Maka idghamkanlah mal gunnati disertai dengan gunnah. Kita ingat ya ikhwah sekalian, istilah idgham yang kemarin kita bahas di pertemuan yang pertama dan juga pertemuan yang kedua, itu adalah memasukkan huruf yang sukun ke dalam huruf yang berikutnya. Anak ulang, memasukkan suatu huruf yang sukun dalam huruf yang berikutnya sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, maka itu yang disebut sebagai idgham. Dan ciri suatu idgham itu adalah mengucapkan, melaksanakan satu gerakan bibir ataupun lidah, tapi nanti satu gerakan tersebut mewakili dua huruf. Misalkan, perhatikan ya ikhwah sekalian. Misalkan ana mengatakan qad dakhalu. Sebentar, perhatikan di monitor. Ana share yang di layar ataupun share yang di Microsoft Office. Ana tulis secara utuh dulu. Afan yang ana share di monitor insyaallah jelas. Ana tulis menggunakan Microsoft Office insyaallah. Ini yang pentab ana bermasalah, Allah alam nggak bisa connect, sehingga ana menggunakan menggunakan Microsoft Office. Alhamdulillah, Allah yubarik fikum. Naam. Perhatikan, itu yang lafadz qad dakhalu. Ada dua huruf yang sama. Dal pertama sukun bertemu dal berikutnya. Kalau ada dua huruf yang sama ini, yang pertama sukun, kedua berharokat, maka ini huruf pertama harus diidghamkan dalam huruf yang kedua. Setelah diidghamkan, maka menjadi satu huruf dal yang bertasydid. Untuk cara pengucapan huruf yang bertasydid itu adalah melaksanakan suatu gerakan bibir, tapi nanti itu yang terucap adalah dua. Perhatikan, qad dakhalu. Satu gerakan, cuma nanti yang terucap itu adalah mewakili dua huruf yang bertasydid. Qad dakhalu. Kalau seandainya tidak ditasydidkan, maka nanti ada beberapa gerakan. Perhatikan, qad dibuka, baru kemudian kita mengucapkan huruf dal yang kedua, dakhalu lagi, qad dakhalu. Ini adalah ciri khas dari idhar. Untuk yang idgham, melaksanakan satu gerakan saja, qad dakhalu. Jelas insyaallah ini ya. Ini adalah idgham, disebut sebagai idgham.
huruf yang pertama dimasukkan dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Setelah nanti dimasukkan, maka bagaimana? Menjadi huruf dal yang bertasydid. Perhatikan, qad dakhalu. Qad dakhalu. Huruf dal di sini adalah huruf dal yang bertasydid. Huruf dal pertama telah dimasukkan, nggak ada efek sama sekali karena telah dimasukkan dalam huruf dal yang kedua. Ini adalah yang disebut sebagai idgham. Kalau ditanya apakah di situ ada unsur gunnah, tidak ada suara gunnah di sana. Qad dakhalu, apakah ada suara gunnah? Tidak ada suara gunnah, tidak ada efek yang ditimbulkan di hidung-hidung kita. Tetapi di sini perhatikan ya ikhwas sekalian, yang ada di bait ini adalah beliau mengatakan wadghim ma'al gunnah. Wadghim ma'al gunnah. Idghamkanlah disertai dengan gunnah. Artinya di saat ada huruf mim, dia itu bertemu dengan huruf mim berikutnya. Huruf mim pertama sukun, kedua berharokat. Maka mim pertama perlu diidghamkan, dimasukkan dalam huruf mim yang kedua. Kata beliau bagaimana? Mal gunnah, disertai dengan gunnah. Kenapa kau muncul gunnah? Karena menjadi satu mim yang bertasydid. Kalau mim yang bertasydid tentunya itu adalah bacaan gunnah, dan gunnahnya adalah gunnah yang paling sempurna. Nanti untuk contoh-contohnya insyaallah akan ada. Kita bacakan bait berikutnya. Perhatikan ya ikhwas sekalian. Wadhir lada baqil hurufi kulliha. Wadhir dan idharkanlah lada baqil huruf, saat bertemu dengan sisa-sisa huruf semuanya yang telah kita bahas ya ikhwah di dalam bab pembahasan bab mim sukun atau babul mim sakinah. Babul mim sakinati, bab mim yang sukun. Kemarin kita telah sampaikan di sini kan ada tiga hukum. Ini yang kebetulan masih ada tulisannya. Perhatikan, ada mim bertemu dengan mim. Ini yang disebut sebagai idgham mimi. Idgham mimi. Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Nanti insyaallah contoh-contoh akan ada. Kemudian ba mim bertemu dengan ba. Ini yang disebut sebagai ikhfa syafawi. Kemudian di bait ini beliau mengatakan wadhir lada baqil hurufi kulliha, dan idharkanlah lada baqil hurufi kulliha, saat terjadi suatu pertemuan antara mim sukun dengan sisa-sisa huruf setelahnya. Maksudnya bagaimana? Selain bertemu dengan mim dan selain bertemu dengan ba, maka di saat mim bertemu selain mim dengan ba, maka perlu mimnya dibaca dengan izhar. Wadhir lada baqil hurufi kulliha. Sekarang kita bacakan kitabnya ya ikhwas sekalian, ataupun terjemahannya, ataupun ta'liqnya secara singkat. Perhatikan di sini, idgham mal gunnah artinya idgham bi gunnah. Idgham mal gunnah artinya idgham yang disertai dengan gunnah. Artinya huruf pertama diidghamkan pada huruf yang kedua, disertai dengan suara gunnah. Jangan sampai lupa ya ikhwah, gunnah itu muncul di bagian hidung. Gunnah itu muncul di bagian hidung kita. Suara gunnah itu adalah suara yang muncul di khayshum, muncul di bagian sini. Ini sepertinya teman-teman yang join ataupun yang biasanya nyimak melalui Zoom ataupun yang melalui YouTube tidak muncul. Silakan untuk teman-teman yang itu mohon di itu adminnya mohon untuk yang di grup itu. Allah alam, yang di Zoom seperti yang di YouTube sepertinya nggak bisa connect sepertinya. Allahu alam. Allahu alam. Karena jaringan ana di kampung lumayan lambatnya, masya Allah. Alhamdulillah di Zoomnya masih relatif lancar, insya Allah. Bismillah. Tadi ini kita bahas ya ikhwah, bahwa kalau ada pertemuan antara mim sukun bertemu dengan mim, itu adalah nanti hukumnya adalah idgham ma'al gunnah.
Artinya mim pertama dimasukkan dalam mim yang kedua. Ini yang disebut sebagai idgham. Mal gunnah disertai dengan gunnah. Gunnah itu muncul bisa diketahui ada getaran yang ada di hidung kita. Kenapa kok mesti bergetar? Karena gunnah itu makhrajnya adalah makhraj khayshumi. Makhraj yang ada di bagian hidung. Kita perhatikan berikutnya ikhwah sekalian. Ketika mim sukun bertemu dengan mim, maka nanti disebut sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham mimi ataupun idgham mutamatsilain silakan ataupun idgham mislain silakan menggunakan istilah yang mana saja. Yang penting di sini ini saat ada mim bertemu dengan mim yang mim sukun bertemu dengan mim, maka mim pertama perlu diidghamkan dalam mim yang kedua. Setelah diidghamkan menjadi satu mim yang bertasydid, jangan sampai lupa, disitulah muncul bacaan gunnah. Muncul bacaan gunnah. Ana baca kemudian antum ikutin ya ikhwah yang di layar monitor. Walakum ma kasabtum. Ayo. Diaktifkan mic-nya ya ikhwah. Walakum ma kasabtum. Coba. Walakum ma kasabtum. Sepertinya kurang efektif dan kurang efisien karena mungkin jaringan tidak satu level sehingga suara tidak bisa berbarengan. Antum ikuti di tempat antum masing-masing saja insyaallah. Allah yubarik fikum. Walakum ma kasabtum. Nah, silakan. Naam. Mim sukun bertemu dengan mim berikutnya. Ini ada mim sukun. Sebentar ya ikhwah. Ini mim sukun bertemu dengan mim. Maka mim pertama ini dimasukkan dalam mim yang kedua. Saat dimasukkan dalam mim yang kedua, maka menjadi satu mim yang bertasydid secara suara. Perhatikan, walakum ma kasabtum. Ayo. Naam. Inilah yang disebut sebagai idgham ma'al gunnah ataupun idgham mimi ataupun idgham mislain ataupun idgham mutamatsilain. Mimnya dijadikan sebagai satu mim yang bertasydid. Sekarang perhatikan di ana tuliskan di Microsoft Office ya ikhwah. Walakum maka sabtum. Ini bagaimana wujud mim yang bertasydid? Perhatikan begini, kalau dari segi suara untuk penulisan tetap sebagaimana yang ada di Al-Qur'an. Tapi untuk memudahkan, kita perhatikan ini mim telah menjadi satu mim yang bertasydid. Maka sabtum. Ini dari segi suara. Artinya mim pertama dimasukkan dalam mim yang kedua sehingga menjadi satu mim yang bertasydid. Walakum ma kasabtum. Ayo. Naam. Ini yang disebut sebagai idgham mimi ataupun idgham ma'al gunnah. Idgham yang disertai dengan gunnah. Lebih spesifik, ini penyebutannya adalah idgham mimi. Huruf mim yang sukun dimasukkan dalam mim yang kedua berharokat sehingga menjadi satu huruf mim yang bertasydid dan disertai dengan gunnah.
Dan ini berarti termasuk gunnahnya adalah gunnah yang paling sempurna ataupun gunnah akmalu ma takun, gunnah yang paling sempurna. Kalau gunnahnya adalah gunnah yang paling sempurna, maka jangan lupa penahanan suara gunnahnya lebih lama daripada gunnah yang ada di dalam bacaan ikhfa ataupun yang berada di dalam bacaan izhar ataupun yang berada dalam bacaan iqlab ataupun ikhfa syafawi ataupun ikhfa hakiki. Berarti perlu ditahan yang lama. Kemudian contoh yang berikutnya adalah amman hadzal ladzi. Ayo. Amman hadzal ladzi. Naam. Inilah yang disebut, perhatikan, amman. Mim sukun yang ada pada kata am kemudian bertemu dengan mim yang berharokat pada kata man. Maka mimnya yang sukun perlu diidghamkan dalam huruf mim yang kedua sehingga menjadi satu huruf mim yang bertasydid. Muncul bacaan gunnah dan gunnahnya adalah gunnah yang paling sempurna. Sehingga untuk bacaan idgham mimi antum perlu untuk menahan suara gunnah yang lebih lama daripada penahanan suara gunnah yang ada pada bacaan ikhfa ataupun bacaan iqlab. Berikutnya, kam min fi'ah. Ayo. Kam min fi'ah. Allah yubari fikum. Ini kam diakhiri oleh huruf mim yang disukunkan bertemu dengan min ataupun mim yang ada pada huruf-huruf min. Maka bagaimana? Mim yang pertama diidghamkan dalam mim yang kedua sehingga menjadi huruf mim yang bertasydid. Dan jangan sampai lupa tadi dalam baitnya beliau mengatakan wadghim ma'al gunnah. Idghamkanlah disertai dengan gunnah sehingga kita berikan gunnah yang paling sempurna tadi itu ataupun yang disebut oleh ulama-ulama tajwid dengan istilah gunnah akmalu ma takun, gunnah yang paling sempurna. Kemudian hukum bacaan yang ketiga ya ikhwas sekalian itu adalah izhar syafawi. Tadi beliau mengatakan di bait tadi ini beliau mengatakan wazhir ataupun wazhir lada baqil hurufi kulliha. Dan izharkanlah pada selain sisa hurufnya. Berarti kalau huruf hijaiyah itu ada 26 dan untuk bacaan ikhfa syafawi ada mim bertemu dengan ba, untuk bacaan itu mim bertemu dengan mim, berarti telah berkurang 2. Berarti untuk bacaan izhar syafawi itu adalah di saat mim sukun bertemu dengan 26 ataupun salah satu di antara 26 huruf selain tentunya selain mim sama ba tadi itu. Ini yang disebut sebagai izhar syafawi. Kalau izhar syafawi, maka mim yang muncul di bibir kita saat bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi, maka mimnya perlu dibaca dengan jelas. Mimnya perlu dibaca dengan jelas. Inilah yang disebut sebagai izhar. Contohnya apa? Di sini perhatikan yang ada di monitor. Hum yuqinun. Ayo. Hum yuqinun. Naam, berarti nanti untuk memnya ini kita nggak boleh bilang begini. Hum yuqinun, nggak boleh. Hum yuqinun, nggak boleh. Karena kenapa? Karena memnya itu dia adalah bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi, nggak boleh ditahan di sana. Nggak boleh ditahan. Hum yuqinun. Ayo. Naam. Begitupun yang berikutnya. Alaihim ghairil maghdub. Ayo. Itu mim sukun bertemu dengan ghain. Ghain termasuk di antara huruf izhar syafawi.
Maka nanti memnya perlu dibaca idhar. Alaihim ghairil maghdub. Naam. Kemudian berikutnya, alaihim waladdallin. Ayo. Naam. Ini lebih khusus di saat mem bertemu dengan wawu, perlu nanti difokuskan dari segi idharnya. Biar nanti terhindar dari pengidghaman tanpa sengaja. Karena kalau nggak berhati-hati maka nanti akan terbaca begini, alaihi waladdallin, akan kebaca begitu. Sehingga di sini nanti di bait berikutnya diberikan peringatan bahwa wa ahris alal idhari indal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikhfa'i. Nanti insyaallah dibahas di poin berikutnya. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya di situ adalah in kuntum ta'lamun. Ayo. In kuntum ta'lamun. Naam. Walahum ajr. Ayo. Nah, itu mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Maka termasuk bacaan izhar syafawi. Kemudian di bait berikutnya ya ikhwas sekalian. Di bait berikutnya beliau mengatakan wahris 'alal izhari indal fa'i wal wawi. Wahris 'alal izhari. Jadi usahakanlah izhar ataupun mengizharkan. Indal fa'i wal wawi, di saat mim sukun bertemu dengan fa dan di saat mim sukun bertemu dengan fa. Ini kalau nggak berhati-hati maka nanti muncul pengidghaman. Karena antara fa dan juga wawu serta mim itu mereka adalah makhrajnya berdekatan. Kalau nggak berhati-hati maka nanti akan ada pengidghaman tanpa sengaja. Wahdar da'iyal ikhfa'i, dan juga berhati-hatilah di sini da'iyal ikhfa'i, hal-hal yang menyebabkan bacaan ikhfa. Kita perhatikan di situ ya ikhwas sekalian. Di sini beliau mengatakan apabila ada mim sukun bertemu dengan fa ataupun bertemu dengan wawu, maka harus benar-benar dibaca idhar dan jangan sekali-kali dibaca ikhfa. Perhatikan begini, kalau dibaca ikhfa'an begini, hum fiha, ini bacaan yang salah. Maka bagaimana? Hum fiha khalidun. Ayo. Hum fiha khalidun. Naam. Jangan ditahan, nggak boleh begini. Hum fiha, nggak boleh, tapi langsung hum fiha khalidun. Nah. Alaihim waladdallin. Naam. Ini berhati-hati untuk mim sukun bertemu dengan wawu karena nanti dimungkinkan terjadi suatu pengidghaman. Alaihi, akan begitu nanti mim sukun diidghamkan dalam huruf wawu. Itu kalau tidak berhati-hati. Sehingga di sini beliau ataupun ulama-ulama tajwid termasuk dalam kitab Hidayah Sibyan di sini diberikan pemerhatian khusus tentang pertemuan antara mim sukun bertemu dengan wawu ataupun bertemu dengan fa. Jadi perlu untuk berhati-hati. Karena dua huruf yang sama berdekatan, yang berdekatan makhrajnya, kemudian mereka itu bersebelahan. Kalau nggak berhati-hati maka nanti akan terjadi suatu pengidghaman di dalam huruf yang berikutnya. Dan ini ini perlu untuk dihindari.
Kemudian ini di dalam ini sudah dibahas semua ya ikhwah sekalian, yang ada di dalam tabel itu sudah dibahas semuanya. Kita langsung ke latihan membaca. Kita latihan membaca, yaitu yang kemarin yang pernah Anda tampilkan di pertemuan sebelumnya. Ini kelihatan saat ini ya ikhwah? Kelihatan insyaallah? Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Allah barik fikum. Kemarin sudah kita baca untuk huruf ba-nya, huruf hamzahnya. Sekarang adalah huruf ba-nya insyaallah. Ana baca kemudian antum ikutin ya ikhwas sekalian. Antum fokuskan untuk huruf ba di sini ini adalah dari segi di saat dia itu disukunkan, maka jangan sampai ada angin yang keluar. Jangan sampai ada angin yang keluar. Dan suara jangan dibuat mengalir. Dan dia saat dalam keadaan sukun maka nanti akan ada pantulannya ataupun yang disebut sebagai qalqalah. Absarihim. Ayo. Yang baris berikutnya. Ayo. Iblis. Ulang lagi. Absarihim. Iblis. Kita ulang lagi. Absarihim. Naam, perhatikan di situ absarihim. Itu huruf shadnya ya ikhwah. Perhatikan huruf shadnya. Ini di saat mengucapkan huruf shad jangan sampai bibir kita itu monyong. Enggak boleh kita mengucapkan absarihim, enggak boleh, tapi bibir kita buat datar saja. Absarihim. Ayo. Iblis. Kita share sedikit di saat mensukunkan huruf sinnya. Iblis. Kemudian sekarang. Jangan lupa di saat kita mengucapkan suara dhammah, bibir dimonyongkan. Berarti di sini adalah di saat mengucapkan hamzah pada lafaz bibir kita monyong. Sedangkan di saat mengucapkan ba-nya sudah dalam keadaan normal. Ayo. Ubasilu. Ubasilu. Sekarang ba. Ba'dukum. Ba'dukum. Bina'a. Kita panjangkan dua harokat untuk a-nya. Ayo. Yang bina'a. Kemudian sekarang bu.
Bukem. Bukem. Ba. Sekarang ba. Barakna. Masya Allah putus. Recording in progress. Masya Allah putus dia anak ya ikhwah. Sekarang masuk lagi udah. Bismillah tes. Belum terlihat Ustaz. Belum terlihat sekarang? Layarnya masih udah jelas Ustaz. Udah jelas? Masya Allah. Semoga dimudahkan, dikuatkan iman kita, dan juga semoga Allah menguatkan sinyal kita insyaallah ya rabbal alamin. Amin. Udah kelihatan sekarang ya ikhwah? Kelihatan jelas Ustaz. Naam. Ini yang kelihatan yang tadi teks yang kita bacakan ya? Iya betul. Naam. Sekarang sampai ba. Ba yang dipanjangkan. Ba. Barakna. Barakna. Jangan lupa diberikan hamas pada huruf kafnya. Barakna. Bi. Bil. Jangan lupa nanti sifatnya huruf dot itu ada istitalah, jadi kita panjangkan dotnya. Bil. Dan jangan ataupun perlu berhati-hati jangan sampai kita mengkol-kolakan huruf dotnya. Kemudian kita baca begini, build. Ini bacaan yang salah tapi build. Ayo. Bu. Buro. Bu. Buro. Sekarang yang huruf ta. At. Terdengar suara hamas ana. At. Atba. It. Fitnah. It. Fitnah. Ut. Wa utbi'u. Ut. Wa utbi'u. Jangan lupa, jangan ragu-ragu untuk memonyongkan bibir di saat kita mendomakan suatu huruf. Ut. Wa utbi'u. Ta. Taktumun. Ti. Tilawati. Tu. Tubdun. Ta. Tab. Ti. Atikum. Ti. Atikum. Tu. Tubu.
tubuh. Nah, cukup insyaallah ya ikhwah untuk tugas ana. Sekarang tugas antum untuk membaca insyaallah. Adi ada sudah online atau belum? Atau sudah masuk? Atau masih ada halangan? Adi? Belum tersambung beliau? Halo? Adi? Belum tersambung? Coba yang mau baca ya ikhwah. Yang mau baca silahkan untuk raise hand. Silahkan. Nah, afwan yang kemarin kita baca sampai surat apa? Al-Baqarah ayat 8 belum selesai. Al-Baqarah 8 ya. 9 ya. Ayat 9, sebentar ana munculkan di monitor insyaallah. 9-nya ya, betul. Al-Baqarah ayat 9. Naam. Kelihatan yang di monitor? Jelas? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Ayat yang ke-9. Sebentar ana baca kemudian antum ikutin ya ikhwah. Naam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati di saat membaca bismillah, huruf sinnya jangan sampai dikolkolahkan. Enggak boleh bismi, enggak boleh karena huruf sin bukan termasuk huruf qalqalah. Kita berikan sifat rakhawah ataupun mengalirkan suara sin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan ayat yang ke-9. 9 atau 10? 9 ya, na'am. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ayo. والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ayo. Allah yubarifikum. Langsung yang mau membaca silakan untuk raise hand ya ikhwah. Ini siapa? Ada satu orang yang raise hand. Abu Saleh, tafadhal. Ayat yang ke-10. Naam. Ayat yang ke-10. Naam, silakan. Untuk teman-teman yang lain yang mungkin mic-nya masih terbuka ataupun open, silakan untuk dinonaktifkan sampai nanti ditunjuk namanya untuk membaca. Allah yubarifikum ya ikhwah. Silakan lanjut Abu Saleh. Panjangin untuk panjangin 2 harokat. Naam, sahih.
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ahsan, Allah yubarik fiik. Perhatikan di sini ikhwas sekalian, ini kebetulan ada bacaan yang tadi kita hukum tajwid yang kita pelajari, yaitu perhatikan itu ada lafaz fi qulubihim marad. Fi qulubihim mim sukun bertemu dengan mim berikutnya. Maka mim pertama diidghamkan dalam mim yang kedua sehingga menjadi satu mim yang bertasydid. Oleh karena itu jangan sampai lupa tadi benar bacaannya disertai dengan gunnah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Jadi fi qulubihim ada dengungannya diidghamkan pada mim yang kedua. Kemudian tadi itu juga ada bacaan ikhfa syafawi, bacaan iqlab di situ ada tanwin bertemu dengan ba yang ada pada kata alimum bima. Naam. Ahsan, Allah yubarik fikum. Kemudian berikutnya fajar akbar. Tafadhal. Fajar. Silakan. Putus. Silakan, mic-nya udah boleh di-unmute. Fajar. Allah yubarik fik. Ayat 10 atau 11? Sekarang ayat yang ke-11. 11, lanjut ya. Naam, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba antum sebarin lagi suara angin yang ada pada huruf shinnya, syaitan. Himinasyaitan. Coba ulang dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Coba antum ulang la tufsidu fil ardi qalu. Coba. Tufsidu fil ardi qalu. Sebentar, ini hati-hati di saat membaca lam yang disukunkan setelahnya berupa hamzah. Ini kalau nggak berhati-hati nanti memberikan saktah di situ. Dan ini nggak dibenarkan. Jadi nggak boleh kita baca la tufsidu fil ardi. Jadi langsung la tufsidu fil ardi. Jadi fil ardi langsung. Jadi insyaallah kecuali nanti beberapa riwayat ada fil ardi, ada sakta di sana. Tapi dari nafas ini nggak ada. Lanjut. La tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ahsan, ana baca kemudian kita ataupun antum ikutin ya ikhwah sekalian. Wa idza qila lahum la tufsidu Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما أيوه
إنما نحن مصلحون. Allah yubari fik. Tadi ada yang angkat tangan tadi, siapa tadi? Sekarang hilang. Arif Budiman. Tafadhal antum. Baik Ustaz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Afwan, sebentar. Ini suara siapa? Recording in progress. Masya Allah. Hilang lagi di ana. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tadi Afwan, tadi ini yang membaca siapa? Arif Budiman. Tadi yang keluar suaranya itu suara siapa? Arif. Naam, tafadhal antum ulang. Naam, tafadhal. Share screen-nya belum ada. Belum muncul? Masih di jalan sepertinya ini. Udah muncul sekarang? Belum muncul? Yang lain sudah muncul ya ikhwah? Alhamdulillah. Allah yubarik fik. Tafadhal. Bismillah. Ayat 11 ya Ustaz. Sekarang ayat yang ke-12. Naam. 12. Apa? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Antum anginnya yang ada pada huruf shin antum ratakan lagi. A'udzu billahi minasy. A'udzu billahi minas syaitonir Billahi minasy. rajim. Ini huruf shin antum belum pas ini. Nanti antum latihan ataupun teman-teman sebentar. Teman-teman yang mungkin belum ataupun mungkin belum terbiasa untuk mengucapkan huruf shin, perhatikan. Ini yang sering kita sampaikan. Ini adalah pulpen ataupun stylus ataupun mungkin menggunakan sedotan juga bisa. Antum gigitkan di ujung ataupun di pojokan gigi sini. Kemudian antum tiupkan anginnya. Jadi suara itulah suara tafasyi yang dimiliki oleh huruf shin. Jadi insyaallah, jadi nanti bisa melatih sendiri-sendiri. Silahkan. Billahi minasy. Coba. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Labas, bismillah lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nirrahim. Ulang dari bismillah. Ala bismillah. Recording in progress. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Out lagi ya ikhwah. Bismillah. Antum panjangin lagi alanya. Ulang dari ala. Ulang lagi dari ala. Putus di ana.
itu berhati-hati ya ikhwah. Sebentar Akh Arif. Di saat sebentar. Allah alam, ini suara di ana ini agak putus-putus. Apakah jaringan ana ataukah mungkin jaringan yang di antum? Coba ulang dari humul mufsiduna fil ard. Ya, silakan. Tes, halo. Hilang suara? Halo. Suara Akh Arif hilang ataukah memang di jaringan ana aja ya, ikhwah? Halo? Kenapa? Halo. Suaranya tadi. Masalah di ana? Di ananya berarti ya? La haula wala quwwata illa billah. Ini sudah di akhir tapi qadarullah sinyal begini. Berarti di ananya ini ya. Tes. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Coba Harif bacaan terakhir antum. Coba ulang sekali lagi insyaallah, semoga bisa diterima dengan jelas. Amin. Innahum humul mufsiduna walakin Ini di ana putus-putus. Tadi yang ana tangkap sesuai dengan sinyal ana. Ini penahanan suara gunanya masih kurang. Ala innahum, atau mungkin sinyalnya yang kurang jelas. Kemungkinan sinyal ana yang nggak beres memang ini. Kemudian lanjut humul. Naam, humul mufsiduna. Lanjut. Iya, humul mufsiduna. Semakin banyak diulang, semakin banyak pahalanya insyaallah. Itu hati-hati di saat nanti membaca dengan sistem tahqiq ataupun dengan yang model pelan banget. Nanti hati-hati untuk ataupun agar tidak memberi walakin la yash'urun. Ayo. Tes. Bismillah, tes. Cukup insyaallah. Qadarullah, ini bagian terakhir ini malah sinyal nggak bersahabat. Tambah satu ayat lagi. Silakan ya ikhwah yang membaca, siapa? Yang siap untuk membaca, semoga jelas insyaallah. Silakan untuk raise hand. Monggo Akh Abu Fadil, tafadhal.
Afwan, di ana putus-putus ini. Sebentar. Di ana putus-putus sebentar, ana tak ganti provider sebentar ya, ikhwah. Sebentar. Recording in progress. Bismillah. Coba sekarang. Siapa tadi? Abu Fadil, tafadhal. Semoga lebih jelas, jangan-jangan lebih hilang sekarang. Tafadhal. Abu Fadil. Naam, tafadhal. Ayat yang ke-13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan Antum panjangin dikit lagi untuk kama. mu'minu kama amanat kufara. Halo, antum pandangin lagi untuk kama. Halo? Tes. Afan, suara ana bisa ditangkap? Ya ikhwah? Halo, bismillah. Bisa ditangkap insyaallah ya ikhwah? Putus-putus Ustaz. Putus. Qadarullah ma syafa'al ya ikhwah. Ini sudah di akhir waktu. Melewat Ustaz. Nah, qadarullah ma syafa'al. Ini nggak ada Ustaz. Masya Allah. Ini ana sudah ganti provider, ternyata sama juga untuk di penghujung. Masya Allah. Recording in progress. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ikhwah, ini kita sudah di penghujung waktu. Dan kebetulan juga sinyal tidak bersahabat. Qadarullah ma syafa'al. Insyaallah untuk pertemuan ini kita cukupi sekian ya ikhwah. Semoga bermanfaat, yang bisa ditangkap, yang bisa difahami, bisa dipraktikkan, bisa antum fahami, itu rezeki antum. Yang kebetulan mungkin hilang di tengah sinyal, berarti belum rezeki antum. Semoga pekan depan bisa kita ulang sebagian pembahasannya insyaallah ya rabbal alamin. Baik yang bisa difahami ataupun yang belum bisa difahami, yang bisa ditangkap, didengar ataupun yang belum bisa didengar, semoga ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pahala yang nanti bisa kita rasakan manfaatnya di akhirat kelak insyaallah ya rabbal alamin. Semoga waktu kita yang kita luangkan untuk kajian ini ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh insyaallah ya rabbal alamin. Cukup kita cukup sekian insyaallah ya ikhwah untuk pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah insyaallah untuk akh Adi atau teman-teman yang di panitia ini alhamdulillah ana rekam, semoga jelas insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum insyaallah, wa iyyakum insyaallah.